Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Ati. Kali ini kita akan masuk ke bagian statistika, bagian 2, 2A. Ibu bagi jadi dua bagian, 2A dan 2B, agar tidak terlalu panjang. Kita mulai. Yang akan dibahas pada statistika part 2 adalah ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data tunggal meliputi mean, median, modus, kuartil, dan statistik 5 serangkai, serta ukuran pemusatan data berkelompok meliputi mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Kita mulai untuk ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama adalah mean. Mean adalah rata-rata, yaitu rumusnya X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai Xn dibagi N. Ini tuh banyaknya data. Oke. Contohnya, tentukannya dari data 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Maka untuk mencari rata-ratanya, kalian tinggal menjumlahkan seluruh data yang diketahui. Kalian jumlahkan. Ini kebetulan datanya sudah berurut. Kalau datanya belum berurut, lebih mudah kalau kalian urutkan terlebih dahulu dari terkecil ke yang terbesar, baru dijumlahkan. Karena penjumlahan seperti itu kalau lebih mudah. 2 tambah 8 kita jumlahkan jadi 10. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 6, 10. Dan 5 tambah 5, 10. Seperti itu jika kalian mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar terlebih dahulu. Maka penjumlahannya akan lebih mudah. Dibagi 10, oke, totalnya adalah 50. Bagi 10, datanya ada 10. Sama dengan rata-ratanya adalah 5. Untuk mean, kita masuk yang kedua, median. Median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Untuk mencarinya, data terlebih dahulu harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya, tentukan median dari data berikut. Yang pertama, 26, 3, 5, 7, 2, 8, 4, 9, 6. Yang kedua, 39, 32, 37, 33, 35, 38, 35, 36, 38, 40, dan 34. Kita jawab untuk yang pertama terlebih dahulu. Kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. 22 diperoleh ini ya, untuk yang pertama 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Untuk mencarinya nilai tengahnya, kalian bisa mencoret satu persatu, depan dengan belakang berurutan. 2 dengan 9 coret, 2 dengan 8 coret, 3 dengan 7 coret, 4 dengan 6 coret, 5 dengan 6 dicoret, berarti nilai tengahnya ada di sini. Oke, nilai tengahnya ada di sini. Atau medianya ada di sini. Medianya berarti di antara 5 dan 6, jadi kita jumlahkan 5 ditambah 6 dibagi 2. Maka kita peroleh medianya adalah 5,5. Oke. Yang kedua, ini kita datanya urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Kita coret 32 dengan 40, 33 dengan 39, 34 dengan 38, 35 dengan 38, 35 dengan 37, tersisa 36. Berarti medianya adalah 36. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi terbesar. Oke, dalam satu data, dalam satu data, modus bisa saja lebih dari satu. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. 32, 33, 38, 33, 39, 42, 37, 40, 36, 41, 35, dan 39. Kita lihat 32-nya hanya keluar satu kali.
3-3-nya keluar 2 kali, 3-8-nya 1 kali, oke, 3-9-nya keluar 2 kali, 42-nya 1 kali, 3-7-nya 1 kali, 40-nya 1 kali, 36 1 kali, 35 1 kali, dan 41-nya 1 kali. Berarti yang keluar 2 kali hanya 33 dan 39. Kebetulan keluar 2 kali karena sama, maka modus dari data di atas adalah 33 dan 39. Kita lanjut. Yang keempat, kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian. Dalam satu data terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke. Kuartil 1 disebut juga sebagai kuartil bawah. Kuartil 2 disebut juga sebagai median, dan kuartil 3 disebut juga sebagai kuartil atas. Contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Oke, kita punya 3 data. Maka yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sama yang terbesar. Diperoleh seperti ini. Oke, kita coret dulu 2 dengan 9, 2 dengan 8, 3 dengan 7, 4 dengan 6, 5 dengan 6. Berarti kita cari dulu. Nah, untuk mencari kuartil, kalau mencari kuartil, maka langkah pertama adalah kalian tentukan Q2 terlebih dahulu. Jadi kita tentukan Q2-nya terlebih dahulu. Q2-nya 5 ditambah 6 bagi 2 dapat 5,5. Nah, lalu untuk mencari Q1 dan Q3-nya, maka masing-masing dari data yang tersisa di ruas kiri dan di ruas kanan. Oke, kalian bagi lagi menjadi 2. Oke, untuk data yang di kiri, kita cari Q1-nya. 2 dengan 5, oke, kita coret, 2 dengan 4 coret, berarti sisanya adalah 3. Maka inilah yang menjadi Q1, 3. Oke, lalu untuk yang Q3-nya, 6 dengan 9, 6 dengan 8, oke, lalu sisanya 7. Berarti ini 7 menjadi kuartil ketiga. Oke, jadi ingat langkah pertama tentukan terlebih dahulu medianya atau Q2, lalu baru sisa datanya ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kalian bagi kembali menjadi 2 bagian yang sama. Oke, data yang kedua kita urutkan. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti kalau 11 ada medianya di data ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Kita punya sisa di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 datum. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 datum. Berarti medianya ada di, atau kuartil keduanya di 36. Oke, nah karena 36 sudah dipakai sebagai kuartil keduanya, maka dia tidak digunakan lagi untuk menghitung kiri dan kanan. Dia sudah menjadi keduanya. Beda dengan yang pertama. Yang pertama, kuartil keduanya atau medianya berada di tengah-tengah di antara 5 dan 6, tapi tidak menggunakan 5 dan 6 itu belum terpakai. Oke, kalau ini 36-nya sendiri sudah terpakai, jadi jangan digunakan lagi. Kita tinggal hitung 5 data di kiri dan 5 data di kanan. Kita cari kuartil satunya, berarti di antara 5 data ini tengah-tengahnya adalah di 34, berarti kuartil satunya adalah 34, dan kuartil 3-nya berarti ada di 38. Oke. Nah, yang terakhir kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita punya 12 data. Maka kita bagi menjadi 2, berarti ada di 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada di sini. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini. Oke, ini adalah kuartil 2-nya. 36 tambah 37 bagi 2 berarti 36 setengah. Nah, 36 dan 37-nya belum digunakan, berarti kita hitung untuk di ruas kiri dan kita hitung yang ini untuk di ruas kanannya. Oke, kita hitung, berarti ini tengah-tengahnya ada di 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3, antara 34 dan 35. Di kuartil satunya berarti 34 ditambah 35 dibagi 2, kita peroleh 34,5.
Lalu kuartil 3-nya berarti ada di 1, 2, 3 di sini. 38 ditambah 39 dibagi 2. Jadi 38,5. Untuk kuartil dan median sebenarnya ada rumusnya. Rumusnya itu ketika jumlah datanya ganjil dan jumlah datanya genap, tapi lebih sulit menggunakannya, lebih mudah seperti ini, mengurutkan, lalu langsung membagi dua bagian yang sama, itu lebih cepat daripada menggunakan rumus. Karena ketika menggunakan rumus, biasanya sering terjadi kesalahan ketika sudah memasukkan rumus, maka dikiranya itulah sebagai kuartilnya. Padahal rumus itu hanya menentukan letak datanya, belum ke kuartilnya. Oke, jadi gue lebih suka menggunakan cara ini. Kita lanjut. Statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai terdiri dari datum terkecil, Q1, Q2, Q3, dan datum terbesar. Jadi ada 5 data. Datum terkecil, Q1, Q2, Q3, dan datum terbesar. Contohnya, tentukan statistik 5 serangkai dari data berikut. 57, 39, 27, 67, 38. Maka datanya diurutkan terlebih dahulu menjadi 2, 33, 56, 7, 7, 7, 8, 5. Oke, kita cari Q2-nya terlebih dahulu di sini ya, ini 5, ini 5, berarti di antara 6 dan 7 dibagi 2, jadi 6,5, ini kuartil 2-nya. Kuartil 1-nya berarti adalah 3, dan kuartil 3-nya adalah 7. Oke. Nah, kita sudah dapat Q1, Q2, dan Q3. Kita tinggal tentukan datum terkecil dan datum terbesar. Datum terkecilnya adalah 2, dan datum terbesarnya adalah 9. Sehingga diperoleh statistik 5 serangkainya adalah 2, nah 3, 6,5, 7, dan 9. Kita hubungkan tanda statistik 5 serangkainya dengan tanda titik koma. Oke. Demikian untuk statistik part 2 bagian A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.